Halo, kembali lagi sama saya Andreas Bordes di sini dan saya akan share untuk podcast selanjutnya yaitu habit yang kelima. Dari total 7 habit, sekarang kita udah masuk habit ke yang 5 dan habit kelima ini cukup menarik karena temanya adalah memahami dulu sebelum dipahami. Oke. Jadi kalau sebelumnya kita udah belajar tentang bagaimana prinsip win-win, bagaimana bisa membuat orang lain win, kita juga win. Nah, prinsip selanjutnya yang harus kita terapkan agar kita bisa menjadi pribadi yang efektif adalah kita harus memahami dulu sebelum dipahami. Kesalahan banyak orang adalah dia menuntut untuk dipahami duluan, tapi tidak mau untuk memahami, maunya dia dipahami aja kayak gitu. Dan itu menurut saya juga salah satu sifat yang cukup egois ya, ketika kita hanya mau dipahami saja namun kita tidak mau untuk memahami orang lain. Dan di buku Seven Habits ini di-sharingkan ternyata orang-orang yang efektif itu mereka mau memahami dulu baru akhirnya mereka dipahami. Karena kalau kita tidak mau memahami dulu, kita langsung ibaratnya jump to conclusion, jadi langsung kita membuat kesimpulan sendiri dari perilaku seseorang. Akhirnya yang terjadi malah konflik tadi semakin besar dan besar kayak gitu. Padahal kita kalau mau melihat dari sudut pandang mereka, sebenarnya niat mereka baik kayak gitu. Mungkin caranya aja yang kurang tepat, tapi sebenarnya baik ya, yang dilakukan, yang dia maksud juga sebenarnya baik. Tapi cuma dari kedua pihak nggak ada yang mau mengalah untuk melihat dari sudut pandang satu dengan yang lainnya. Ibaratnya itu seperti misalnya anggap aja Anda bayangkan ada angka 6. Yang satu orang berada di sudut atas, yang satu berada di sudut bawah angka 6. Kalau misalnya prinsip seseorang ingin dipahami aja tanpa mau memahami, satu sudut si A bilang ini adalah angka 6 bukan angka 9, tapi yang B kebalikannya, ini angka 9 kalau dari sudut pandang ini ya gitu. Begitu terus nggak akan selesai, malah jadi berantem kayak gitu. Kenapa? Karena mereka melihat dari sudut pandang masing-masing dan mereka sama-sama benar. Tapi kalau satu orang tadi nggak mau, mereka masing-masing nggak mau untuk pindah ke sudut lainnya untuk bisa melihat lebih jelas apa yang berada di apa yang terjadi di sudut lainnya, kita nggak akan pernah mengerti apa yang terjadi kayak gitu. Kita nggak akan pernah memahami. Maka dari itu penting untuk bisa memahami dulu dari sudut pandang mereka, apa yang mereka maksud, apa yang mereka lakukan, kenapa kok dia lakukan itu. Ketika kita sudah memahami, baru kita dipahami. Menerapkan prinsip ini tentu susah-susah gampang ya. Kadang kalau kita, ini kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi, ketika kita lagi mungkin lagi fit, lagi tenang kayak gitu, kita bisa bijak menggunakan prinsip ini. Ketika ada sesuatu yang perilaku orang lain yang mungkin kurang berkenan dengan kita mau melihat dari sudut pandang orang lain. Tapi kadang-kadang satu sisi juga, misalnya contoh, kalau saya pribadi, saya juga pernah lagi capek banget, tiba-tiba ada satu orang yang melakukan hal yang kurang berkenan buat saya. Akhirnya saya langsung pikir pendek, jump to conclusion, dan akhirnya berdebat dengan dia gitu. Jadi intinya adalah kita harus tetap terus melatih ini. Sampai sekarang pun saya tetap melatih untuk bisa tetap di situasi apapun bisa menerapkan prinsip ini. Dan yang paling challenging adalah ketika kita lagi drop, lagi kondisi lagi drop, atau dari secara emosional kita lagi down, itu kadang sulit untuk secara sadar untuk menerapkan prinsip-prinsip ini. Maka penting untuk dijadikan habit, dilatih terus setiap hari secara sadar sampai akhirnya kebiasaan ini, prinsip memahami sebelum dipahami ini sudah natural berada dalam diri kita. Oke, mungkin itu sharing dari saya.
saat ini tentang habit ke-5 dari buku Seven Habits. Memahami dulu sebelum dipahami. Saya Andreas Bordes, semoga bermanfaat.